Jabatan kepala daerah tentu lekat dengan sosok pemimpin yang tegas dan juga kuat. Namun siapa sangka jika sejumlah daerah di Indonesia dipimpin oleh sederet wanita cantik yang menyita perhatian publik. Tak hanya bermodal paras ayu, para pejabat wanita ini juga menorehkan berbagai prestasi loh. Bahkan perbaikan dan kemajuan sejumlah daerah yang mereka pimpin mulai terlihat. Usia pun tidak menjadi halangan karena sosok bupati perempuan termuda juga berani untuk menjadi pemimpin daerah. Berikut top 10 rangkum sejumlah kepala daerah cantik yang menyita perhatian. 10. Diah Hayuning Pratiwi, Bupati Purbalingga. Diah Hayuning Pratiwi lahir di Jakarta 11 April 1987 dan menjabat sebagai bupati di umur 33 tahun adalah Bupati Purbalingga. Ia naik jabatan sebagai bupati setelah pejabat sebelumnya, Tasdi, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam suatu operasi tangkap tangan atau OTT. 9. Itza Priyanti, Bupati Brebes, Jawa Tengah. Itza Priyanti adalah Bupati Brebes, Jawa Tengah periode 2012-2017 dan kembali terpilih untuk periode 2017-2022. Wanita kelahiran Kota Tegal, Jawa Tengah pada 9 Januari 1971 ini juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Bupati Brebes periode 2011 sampai 2012 loh. Di luar politik, Itza mempunyai usaha di bidang transportasi. Ia menjabat sebagai Direktur Perusahaan Bus PO Dewi Sri. 8. Asmin Laura Hafid, Bupati Nunukan, Kalimantan Utara. Sosok kelahiran 10 Agustus 1985 ini memang masih muda usia sebagai pemimpin daerah. Tetapi urusan prestasi bisa dibilang keren. Asmin adalah penerima penghargaan PR Indonesia Best Communicators 2017 kategori Bupati. Penghargaan ini diberikan kepada sejumlah penyelenggara negara yang dianggap memiliki passion komunikasi yang tinggi di tengah publik atau masyarakat yang dia pimpin. Namanya sejajar dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, dan Menteri Kesehatan Nila F. Moloek yang juga menerima penghargaan ini. 7. Selika Nurhadiana, Bupati Karawang, Jawa Barat. Selain cantik, Selika memiliki karir yang tergolong gemilang. Merangkak dari posisi wakil bupati, Selika kemudian memimpin Kabupaten Karawang sebagai seorang bupati. Bahkan saat menjadi wakil bupati pada usia 36 tahun, Selika dinobatkan sebagai wakil bupati termuda oleh Museum Rekor Indonesia atau MURI. Latar belakang sebagai dokter membuat pemimpin daerah satu ini peduli dengan masalah-masalah kesehatan. Dan apa yang dilakukan ternyata membuahkan hasil loh. Selika meraih penghargaan Manggala Karya Kencana karena dinilai sukses menjalankan program kependudukan dan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera. Selika juga menerima penghargaan Anugerah Perempuan Indonesia ke-5 tahun 2017 dengan kategori Perempuan Tangguh. Selika juga berhasil memperoleh penghargaan anugerah dari Kemendikbud atas pengembangan bidang pendidikan nonformal dan informal atau PNFI. Selain itu, Selika juga berhasil memperoleh penghargaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN atas kesuksesannya menjalankan program BKKBN. 6. Indah Putri Indriani, Bupati Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani menjadi salah satu kepala daerah yang membuat publik gagal fokus karena kecantikannya. Lahir 7 Februari 1977, wanita muda ini sebelumnya menjabat wakil bupati pada usia 33 tahun untuk periode 2010 sampai 2015. Sebelum menjabat, Indah adalah seorang akademisi sebagai staf pengajar program S1 Extension FISIP UI, dosen Pascasarjana Ilmu Politik UI, dosen FISIP Universitas Bung Karno, dan dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pernah menjadi tenaga ahli Komisi 2 DPR RI dan caleg DPR RI pada pemilu 2009.
Dalam bidang kesehatan yang sepertinya menjadi fokus kerja Indah, ia juga diganjar penghargaan Dharma Karya Kencana. Penghargaan tersebut diberikan kepada Bupati perempuan pertama di Sulsel atas sumbangsinya di bidang keluarga berencana. 5. Mirna Annisa, Bupati Kendal. Sebagai bupati, prestasinya terbilang mengagumkan. Meski baru menjabat pada 2017, Mirna berhasil memimpin Pemkab Kendal meraih predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dalam laporan hasil pemeriksaan LHP, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD tahun anggaran 2016. Setelah 15 tahun, Kendal selalu meraih predikat wajar dengan pengecualian WDP dan BPK RI. Tahun anggaran 2016, setelah 15 tahun, Kendal selalu meraih predikat wajar dengan pengecualian WDP dari BPK RI. 4. Kristiani Eugenia Paruntu, Bupati Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Kristiani Eugenia Paruntu adalah anak dari mantan Rektor Universitas Samratulangi, Jopi Tarutu, dan seorang politikus terkenal, Jenny Yetumbuan. Teti, sapaan akrab wanita ini, lahir pada tanggal 25 September 1967 di Manado. Menjabat pertama kali sebagai bupati pada usia 42 tahun untuk periode 2010 hingga 2015. Ia adalah lulusan Harry Carlton Comprehensive School, Sutton Bomington, Nottingham, Inggris. Sebelum terjun ke politik, ia adalah pengusaha. Selain dikenal fashionable, prestasi Bupati cantik ini juga menonjol loh. Dia pernah memperoleh penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara Provinsi Sulut tingkat kabupaten tahun 2017. Bupati yang juga duduk sebagai Bendahara Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Dunia atau APKSI ini juga diganjar penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara Provinsi Sulut tingkat kabupaten tahun 2017. Anugerah Pangripta Nusantara merupakan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dinilai memiliki perencanaan pembangunan terbaik dan dinilai sukses meningkatkan kualitas pembangunan daerah. Kabupaten Minsel sendiri berhasil menjadi terbaik sesulut dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. 3. Caroline Margaret Natasa, Bupati Landak, Kalimantan Barat. Caroline mengawali karirnya di politik sebagai anggota DPR RI dari PDI Perjuangan. Dia juga seorang anak dari Gubernur Kalimantan Barat periode 2008 hingga 2013, Bapak Dr. Andes Cornelis MH dan Ibu Frederiksa SPD, seorang guru SDN 2 Ngabang. Dia lahir di Mempawah pada tanggal 12 Maret 1982. Dia adalah seorang dokter lulusan Universitas Atmajaya, Jakarta. Dalam langkahnya ke Senayan pada 2009, sosok yang akrab disapa Carol ini meraih posisi ketiga anggota DPR RI yang memperoleh suara terbanyak se-Indonesia setelah Edi Baskoro dan Puan Maharani. Namanya sempat mencuat pada April 2012 lalu terkait masalah video porno yang tersebar dan diduga adegannya dilakukan olehnya. Caroline membantah yang berada di video tersebut adalah dirinya. Caroline yakin ada unsur politis di balik beredarnya video porno tersebut, diduga terkait situasi politik di Kalimantan Barat yang saat ini akan menggelar pilkada. 2. Niputu Eka Wiryastuti, Bupati Tabanan, Bali. Niputu Eka Wiryastuti sebagai Bupati perempuan pertama di Bali. Dia menjabat sebagai Bupati Tabanan. Wanita kelahiran 21 Desember 1975 ini mempunyai konsep bakti dan ngayah kepada Tabanan untuk memajukan Tabanan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Eka mempunyai visi Tabanan Serasi, yaitu Tabanan sejahtera, aman, berprestasi. Sebagai bupati, Eka sudah menyusun program di berbagai bidang. Salah satunya program yang terdengar gencar dilakukan yakni bedah rumah, bantuan kepada koperasi dengan dana bergulir. Selain itu, program lain dalam kepemimpinannya yakni memberantas pengangguran dan menanggulangi kemiskinan yang ada.
Di bidang pendidikan, pihaknya getol meningkatkan layanan mutu pendidikan, salah satunya dengan memberikan sekolah gratis untuk badan penyuluh. Begitu juga di bidang kesehatan dengan gebiar pemeriksaan kesehatan dalam upaya memberantas kanker rahim yang diyakini penyakit kaum hawa yang mematikan. Di bidang pertanian, dia juga mencoba meringankan pajak dan subsidi akan pupuk ataupun bibit kepada petani. 1. Airin Rahmidiani, Wali Kota Tangerang Selatan, Banten. Lahir di Banjar, Jawa Barat 28 Agustus 1976, ia pertama kali menjabat wali kota periode 2011 hingga 2016 di usia 34 tahun. Mantan Mojang Bandung ini adalah adik ipar mantan Gubernur Banten Ratu Atut. Ia tercatat sebagai wali kota Tangerang Selatan yang pertama, karena daerah ini merupakan pemekaran dari kota Tangerang di Provinsi Banten. Sebelumnya, Airin pernah mencalonkan diri sebagai wakil Bupati Tangerang tapi gagal. Sebelum terjun ke dunia politik, putri pariwisata dan putri favorit pada pemilihan Putri Indonesia tahun 1996 ini berprofesi sebagai notaris dan pejabat pembuat akta tanah di Kabupaten Tangerang atau PPAT di Kabupaten Tangerang. Paras Airin yang cantik begitu menyita perhatian publik ketika itu. Sebagai seorang istri, Airin yang menjabat sebagai wali kota tetap setia mengunjungi Wawan Sapan Akrab Tubagus selama proses penyidikan di KPK. Selain itu, sebagai pejabat yang berada di tengah pusaran korupsi dinasti Ratu Atut Kosia yang ketika itu juga terlibat dalam kasus itu bersama Wawan, Airin disebut-sebut turut terlibat dalam persekongkolan jahat itu. Meski hingga kini keterlibatan Airin belum juga terbukti. Di luar semua kehidupan pribadinya, Airin memiliki berbagai prestasi yang cukup mengangkat pamornya sebagai seorang kepala daerah perempuan. Nah, itulah tadi 10 kepala daerah tercantik di Indonesia. Gimana? Menarik bukan? Tak hanya modal cantik, para kepala daerah ini juga mendulang prestasi. Wow, fantastis kan? Sekian dulu episode kali ini dan sampai bertemu di episode selanjutnya.